Halo teman-teman, nama saya Sarah Arelia dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika ingin menjelaskan tentang pentingnya 5M dan vaksinasi. Sebelum saya memberitahu kalian tentang pentingnya 5M dan vaksinasi, saya ingin memberitahu kalian tentang coronavirus. Coronavirus atau yang biasa kita sebut COVID-19 ditemukan pada 1 Desember 2019 di Tiongkok. Ditetapkan pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga tanggal 14 November, lebih dari 53 jiwa terpapar virus COVID-19 dan 1 juta orang meninggal. Virus COVID-19 diduga menular karena percikan panas berasal dari batuk. Penyakit COVID-19 paling menular saat yang terpapar mengalami gejala. COVID-19 antara lain demam, batuk, dan sesak napas. Penyakit ini belum ada obatnya. Vaksin pun bukan obat dari COVID-19. Cara pencegahan COVID-19 dengan 5M, seperti video berikut ini. Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau nggak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar kita bisa bantu pemerintah memerangi virus corona. Dan kita juga harus waspada biar nggak kemakan berita-berita palsu yang udah nggak kehitung jumlahnya.
Oke teman-teman, gimana videonya? Bagus kan? Nah, apa nih pesan dari videonya? Pesan dari videonya kita harus menerapkan 5M. Yang pertama, masker. Jadi kita harus selalu menggunakan masker agar kita dapat melindungi diri kita dan orang lain dari virus COVID-19. Dua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir, mencuci tangan dengan baik dan benar, itu bisa mengurangi penyebab penularan COVID-19. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter akan mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Semakin kita sering berkerumun dengan orang-orang, semakin besar pula kemungkinan kita untuk terpapar COVID-19. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Kalau teman-teman nggak butuh-butuh banget buat keluar rumah, sebaiknya teman-teman di rumah saja untuk menghindari diri kita dari virus COVID-19. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu 5M? Nah, materi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Sebelum menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi, perlu diketahui, vaksinasi adalah prosedur atau pemberian antigen ke dalam tubuh kita. Vaksinasi biasanya berbentuk virus yang mati atau yang dilemahkan. Tujuannya agar tubuh kita mengenali virus tersebut dan melawan virus tersebut. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara kerja vaksin, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan cara kerja vaksin? Nah, selanjutnya ini ada video tentang 5 vaksin yang berbeda. Mari kita lihat. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya.
Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum sama videonya? Jangan lupa terapkan 5M dan vaksin ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Saya Sarah Arelia, bye-bye!